Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakya. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelumnya, kamu harus mendiskusikan dengan temanmu cara bermainnya. Permainan engklek, jumlah pemain 2-5 orang. Peralatan, gaco atau pecahan genting, kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gaco sebelum bermain. Lemparlah gaco ke salah satu petak. Petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Saya dapat melakukannya dengan baik. Nah, ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Misalkan saja kesulitan yang saya hadapi adalah saat melompati sawah milik pemain lain. Apa yang berhasil kamu capai? Misalkan saja saya berhasil mendapatkan beberapa peta atau sawah. Apa manfaat permainan engklek bagimu? Permainan engklek dapat melatih gerak lokomotor berlari, berjalan, dan melompat. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita. Tulislah gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Fahombo Batu. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat.
baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Paragraf 1, gagasan pokoknya, tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukungnya: 1. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. 2. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Diskusikan dengan temanmu gagasan-gagasan yang telah kamu hasilkan. Dengarkan lagi cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama dengan mengisi diagram setelahnya. Paragraf 2, gagasan pokoknya, tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Gagasan pendukungnya: 1. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. 2. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 3, gagasan pokoknya, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Gagasan pendukungnya, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Nah, setelah kamu mengenal tradisi Fahombo Batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Nah, ini ada beberapa contoh ritual unik di beberapa daerah ya. 1. Ritual Tiwah, Kalimantan Tengah. 2. Tradisi potong jari dari Papua. 3. Gigi runcing suku Mentawai dari Kalimantan. 4. Kebo-keboan, tradisi dari Banyuwangi. 5. Tradisi adu betis dari Sulawesi Selatan. 6. Tradisi pemakaman suku Minahasa dari Sulawesi Utara. Kemudian 7. Tabui dari Sumatera Barat. Dan 8. Tradisi Dugderan dari Semarang. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wool. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam.
Gaung atau kedam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, bersama teman kelompokmu, lakukan beberapa percobaan berikut. 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. 2. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. 3. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. 4. Catat hasilnya dan bandingkan. Hasilnya, perbedaan bunyi yang terdengar akan dipengaruhi kuat atau lemahnya pukulan dan tempat di mana kita melakukan percobaan, di dalam atau di luar ruangan. Jika kita membunyikan botol atau ember dengan keras seperti dipukul, maka percobaan di dalam ruangan akan menghasilkan suara yang lebih keras daripada hasil percobaan di luar ruangan. Hal ini terjadi karena pada saat percobaan dilakukan di dalam ruangan, maka gelombang bunyi yang dihasilkan dari pukulan asli kita akan terpantul balik sebagian oleh dinding ruangan. Sebagiannya lagi teredam. Sementara itu, jika percobaan dilakukan di luar ruangan, maka tidak ada dinding yang akan memantulkan balik gelombang suara, sehingga suara akan menjauh begitu saja dan kemudian hilang. Jika kita membunyikan botol atau ember dengan pelan seperti diketuk, maka tidak akan ada bedanya antara percobaan di dalam dan luar ruangan. Hal ini terjadi karena jika kita membunyikan alat dengan pelan, maka gelombang suara yang dihasilkan akan pelan juga. Sehingga bisa jadi gelombang tersebut bahkan tidak cukup kuat untuk sampai ke dinding ruangan dan terpantul balik. Kalaupun bisa sampai ke dinding ruangan, gelombang yang lemah ini mungkin akan habis teredam oleh dinding. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.